Jadi saya sekarang mau bahas tentang permasalahan yang sangat serius dan parah banget ya mengenai dengan geopolitik. Yang mana ini tuh berkaitan dengan perang Israel dan Palestina. Ya benar, meskipun kemarin ada berita mengenai adanya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Tapi dalam perjanjian ini sekarang ada masalah. Jika misalkan masalah ini dibiarkan, maka gencatan senjata ini yang diharapkan banyak orang, ini akan batal. Permasalahan apa yang bisa membuat perjanjian ini bisa batal nantinya? Jadi tonton video ini sampai akhir. Selamat datang di edukasi saya tentang permasalahan dalam perjanjian gencatan senjata Israel dan Palestina. Dan selamat datang di edukasi saya. Sebelum kita menuju permasalahannya, kita pahami dulu perjanjian seperti apa yang dilakukan antara Israel dan Palestina dalam gencatan senjata kemarin. Gencatan senjata antara Israel dan Palestina kemarin, khususnya Hamas, ini akhirnya tercapai ya pada 19 Januari 2025 kemarin setelah berbulan-bulan konflik yang menghancurkan negara Palestina. Perjanjian ini diharapkan bisa membawa ketenangan bagi warga Gaza dan Israel. Dalam perjanjian gencatan senjata ini itu ada beberapa tahap. Tahap pertama, ini berlangsung selama 42 hari. Kedua belah pihak nantinya, Israel dan Hamas, ini sepakat untuk menghentikan semua bentuk kekerasan. Hamas diwajibkan membebaskan 33 sandera Israel. Sedangkan Israel itu harus membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina, termasuk 737 orang yang menjalani hukuman seumur hidup. Selain itu ya, Israel ini juga berjanji untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan dengan mengizinkan 600 truk masuk ke Gaza tiap harinya, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar untuk kebutuhan vital seperti rumah sakit dan pabrik roti. Tidak hanya itu, pengungsi Palestina yang kehilangan tempat tinggal ini akan diizinkan kembali, dan bagi Israel itu harus menarik pasukannya dari beberapa wilayah di Gaza. Jika misalkan tahap pertama ini berjalan lancar ya, maka ini akan menuju tahap kedua yang akan segera dimulai dalam 42 hari berikutnya. Hamas ini harus membebaskan semua sandera yang tersisa. Sebagai ganti dari pembebasan ini, Israel harus membebaskan sejumlah tahanan Palestina. Di tahap ini, Israel ini juga akan harus berjanji untuk mengumumkan gencatan senjata permanen. Ingat ya, gencatan senjata permanen. Artinya perang gak boleh terjadi lagi ketika sudah melalui tahap kedua ini. Dan menarik semua pasukan tentaranya yang dari Gaza itu. Ketika kedua tahap itu selesai, ada satu tahap terakhir yang harus diselesaikan mereka. Dalam tahap ketiga, kedua belah pihak ini harus melakukan pertukaran jenazah. Hamas harus menyerahkan jasad sandera Israel yang telah meninggal, sementara Israel itu harus mengembalikan jenazah warga Palestina yang mereka tahan. Selain itu, blokade Israel terhadap Gaza yang sebelumnya dilakukan itu harus diakhiri, harus dengan syarat Hamas tidak boleh membangun kembali kekuatan militernya. Kenapa kok Hamas dilarang untuk membangun militernya? Ya karena Hamas ini kan dianggap sebagai organisasi teroris oleh mereka, oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Israel. Kenapa? Ya karena Hamas itu sudah menyerang warga sipil dan militer yang ada di Israel. Namun beberapa negara yang lain, kayak Turki, Iran, ini menganggap sebagai gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, bukan teroris menurut mereka. Dari ketiga tahap ini semua diawasi oleh Mesir, Qatar, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dengan Amerika Serikat. Ya meskipun Amerika Serikat ini memiliki kepentingan politik di belakangnya ya. Tapi seperti yang kita tahu, gencatan senjata di Timur Tengah ini tidak pernah benar-benar mudah. Pelanggaran kecil saja bisa kembali memicu konflik yang lebih besar. Namun ketika sudah selesai dari tiga tahap ini, harapannya misalkan perjanjian ini tidak rusak, perang itu tidak boleh terjadi lagi antara Israel dan Palestina. Jika tidak rusak ya. Namun sekarang sudah kayaknya udah mulai rusak ya karena dimulai oleh Israel terlebih dahulu. Sekarang Israel itu sudah melanggar perjanjian gencatan senjata kemarin. Israel sekarang itu tetap melakukan penghancuran besar-besaran di Rafah, Gaza Selatan. Kok bisa diketahui? Karena ini ditemukan dan terdeteksi oleh citra satelit terbaru yang menunjukkan bahwa puluhan rumah di wilayah tersebut di Rafah itu diratakan sama tentara Israel.
Di saat yang sama ya, perbatasan Rafah, satu-satunya jalur penghubung Gaza dengan Mesir, ini masih ditutup sejak Mei 2024 kemarin. Dengan adanya situasi ini semakin memperburuk kondisi warga Palestina yang terjebak di tengah-tengah konflik tanpa akses yang memadai ke bantuan kemanusiaan. Tidak hanya itu, Israel sekarang sudah aktif menggali terowongan di sepanjang koridor Philadelphia, merupakan jalur yang memiliki panjang 14 km yang membentang di perbatasan Gaza sama Mesir. Padahal ya, tindakan ini itu bertentangan dengan perjanjian yang pernah disepakati oleh Israel dan Mesir sejak tahun 1979. Namun, pemerintah Israel ini bersikeras bahwa mereka harus tetap berada di wilayah tersebut demi alasan keamanan mereka sendiri. Ada bukti lain dari operasi militer Israel di Rafah ini terlihat dari pembangunan benteng pasir dan pos militer terbaru mereka yang tersebar di sekitar area penyeberangan. Selain itu, jaringan jalan sepanjang 1,7 km ini telah dibangun mengelilingi lokasi tersebut yang memperlihatkan bahwa militer Israel ini terus memperkuat posisinya, bukannya mengurangi kehadiran seperti yang diharapkan dari perjanjian gencatan senjata kemarin. Yang mana dalam gencatan senjata kemarin ya, yang sebagaimana saya sudah bahas tadi, ini kan dimulai pada 19 Januari. Israel seharusnya sudah mengurangi kehadiran militernya di wilayah tersebut dan harus menarik pasukannya sepenuhnya pada akhir ke-50 nanti. Namun, citra satelit yang dianalisis antara 19 Januari hingga 1 Februari ini sekarang masih menunjukkan hal sebaliknya. Dalam periode tersebut, Israel telah menghancurkan 64 bangunan di Rafah, terutama di daerah As-Salam, Idari, dan Tel Zaro. Ini saya kasih bukti yang dideteksi oleh satelit mengenai tentang tentara Israel yang menghancurkan perumahan-perumahan yang ada di Rafah. Pokoknya sangat bijak sekali sih. Yang mana pada tanggal 19 Januari hingga 1 Februari ini memiliki hancur semuanya. Hancur. Ada perubahan. Ini terbukti kalau Israel dalam masa perjanjian ini, Israel sudah melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati. Lagi situasi di lapangan semakin menekan bagi penduduk Rafah. Ribuan orang yang ingin kembali ke rumah mereka justru ditahan menghadapi ancaman tembakan dari kendaraan militer Israel. Korban jiwa terus berjatuh akibat serangan yang mengakibatkan luka parah terhadap mereka yang tidak bisa diselamatkan. Di sisi lain ya, warga sipil ini semakin terdesak akibat terbatasnya bantuan kemanusiaan. Pasokan makanan, bahan bakar, dan perlengkapan darurat ini masih sangat minim di sana. Sementara itu, jumlah pengungsi ini terus bertambah. Diperkirakan sekitar 200.000 orang kini hidup dalam kondisi yang serba sulit di berbagai lokasi. Padahal menurut mereka ini sudah aman. Tapi kenapa kok mereka masih mengungsi kalau memang aman? Jika misalkan situasi ini terus berlanjut, bukan hanya krisis kemanusiaan yang akan semakin memburuk, tetapi juga stabilitas kawasan yang semakin rapuh. Juga menjadi masalah ini adalah Israel itu menunda mengizinkan orang-orang kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Di Gaza Utara loh, yang merupakan bagian jelas dari perjanjian tersebut. Jadi dari semua ini sudah jelas-jelas Israel sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Namun ketika mereka ini dituduh oleh Hamas bahwa mereka melanggar perjanjian, Israel ini bukan malah menanggapi, Israel malah menuduh balik terhadap Hamas. Yang mana Israel itu mengatakan kalau Hamas lah yang melakukan pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata. Dituduh malah nuduh balik. Yang mana ketika saya lihat, ya beneran sih. Cuman gak parah-parah amat seperti Israel. Kenapa kok Hamas dikatain melanggar perjanjian? Karena Hamas belum membebaskan tawanan sipil wanita Israel seperti yang sudah dijanjikan kemarin. Makanya dengan adanya hal ini, mereka itu membalas dengan menunda pemulangan warga Palestina ke rumah mereka di Gaza Utara. Ya, pada akhirnya tawanan tersebut dibebaskan ya, tetap ya. Dari permasalahan ini, komunitas internasional pun sudah mulai angkat bicara. Ya, seharusnya emang begitu. Seperti Amnesty International. Ini menyoroti bahwa Israel ini telah melanggar kesepakatan dengan terus melakukan serangan terhadap invasi struktur vital di Gaza, serta perumahan di Rafah. Bahkan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi
juga menyatakan dan keprihatinan mereka lewat Kementerian Luar Negeri mereka yang menegaskan bahwa Israel itu harus mematuhi perjanjian dan menghentikan agresinya di Gaza dan Rafah. Namun, meskipun ada tekanan diplomatik, serangan ini tetap berlangsung. Ribuan warga di Rafah dibunuh. Ribuan warga di Palestina diserang habis-habis. Jadi dari permasalahan ini ya, ini sangat diperlukan untuk adanya tindakan yang serius yang harus dilakukan oleh negara-negara yang mengawasi perjanjian senjata ini. Seperti Mesir, Qatar, Amerika, dan negara-negara lain. Enggak, Amerika Serikat udah kayaknya tidak bisa dipercaya lagi menurut saya. Karena bukannya malah mendukung terhadap Palestina. Kemarin malah bilang mau menguasai jalur Gaza ini dengan alasan-alasan janji manis yang kesannya itu memiliki hati baik, namun di belakangnya itu memiliki kepentingan politik. Jika ini misalkan tidak cepat diselesaikan antara negara Israel dan Palestina, ini menurut saya ini akan saling balas pelanggaran perjanjian ini. Ya kita lihat aja yang tadi masalah Hamas dengan Israel mengenai yang satunya tidak membebaskan, malah yang satunya malah tidak membebaskan juga. Ini kan tumpang tindih nantinya. Satunya gak mau kalah, satunya gak mau kalah juga. Karena salah satu dari mereka itu nanti akan merasa dirugikan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah perjanjian gencatan senjata ini nanti akan batal? Atau nanti negara-negara yang menguasai ini akan melakukan tindakan yang serius sehingga perjanjian gencatan senjata ini dan akan sukses dan perang Israel dan Palestina ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ya tapi sulit sih. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.